Malam itu hujan turun deras. Angin menampar jendela, dan kilat sesekali menyambar di langit yang muram. Nisa, seorang mahasiswa tingkat akhir, baru saja pindah ke kos baru di pinggiran kota, sebuah rumah tua yang disulap menjadi kos-kosan dengan 5 kamar. Tapi hanya ada 3 penyewa lain selain dirinya, dan kamar kelima katanya kosong karena bocor. Yang membuat Nisa heran sejak hari pertama adalah pintu nomor 4. Posisinya di ujung lorong, agak tersembunyi. Tidak ada nama di depan pintunya, dan gagangnya selalu tampak berkarat. Tapi kadang, malam-malam tertentu, dia mendengar suara dari balik pintu itu. Bukan suara orang bicara, melainkan suara berderak, seperti kuku menggaruk lantai kayu. Pada malam keempatnya, tinggal di sana, sekitar pukul 2.30 dini hari. Nisa terbangun karena suara itu lagi. Kali ini lebih keras. Suara gerakan kaki diseret, lalu bunyi tok, tok, tok di lantai kayu lorong. Dia menahan napas di balik selimut. Pintu kamarnya tidak dikunci. Jantungnya berdetak begitu keras sampai-sampai dia takut orang di luar bisa mendengarnya. Ketika dia memberanikan diri mengintip dari sela pintu, lorong tampak kosong, tapi pintu nomor 4 terbuka sedikit, seperti ada yang baru saja keluar. Paginya, Nisa menanyakan soal itu ke ibu pemilik kos. Itu pintu udah dikunci bertahun-tahun. Nggak mungkin kebuka, lagian kamarnya rusak, bocor. Nisa tidak menanggapi. Tapi malam-malam berikutnya, gangguan makin sering terjadi. Suara ketukan, suara tarik-tarikan rantai, kadang bahkan suara bisikan yang terdengar samar, seperti nama seseorang, Mira, Mira. Pada malam ke-7, Nisa nekat. Dia pasang kamera handphone untuk merekam lorong sepanjang malam. Paginya, dia memutar rekaman itu. Hampir tidak ada apa-apa, sampai pukul 27.47. Pintu nomor 4 terbuka sendiri, perlahan. Dari dalamnya, muncul sosok perempuan. Rambut panjang, kepala sedikit miring, dan tangan menjuntai. Wajahnya tidak terlihat karena gelap, tapi dia berjalan perlahan menuju pintu kamar Nisa dan menatap langsung ke kamera. Nisa terjatuh mundur dari kursinya. Saat itulah dia sadar, kamera itu dia taruh di luar pintu, menempel di dinding lorong. Tapi tidak pernah ada suara langkah kaki yang menunjukkan orang membuka pintu dan kembali menutupnya. Seolah-olah pintu itu membuka ke dunia lain. Nisa memutuskan untuk menghubungi penghuni lama lewat media sosial. Akhirnya, dia mendapat pesan balasan dari seseorang bernama Indra. Kamar 4 itu dulu dihuni Mira. Dia hilang malam-malam setelah berantem dengan pacarnya. Pintu itu udah dikunci dan gak boleh dibuka. Waktu kosan direnovasi, pemiliknya nemu tulisan di dinding dalam kamar pakai darah. Tulisannya, "Jangan buka pintunya, aku belum selesai." Nisa tidak tahu harus bagaimana. Malamnya, ia putuskan untuk pindah besok pagi. Tapi dini hari itu, sebelum sempat tidur, suara dari balik pintu kamarnya memanggil, "Mira, sudah kembali." Pintu kamarnya bergoyang pelan. Nisa tidak berani bergerak. Dan saat dia akhirnya melihat ke bawah, dia melihat bayangan 2 kaki berdiri di balik pintunya. Tapi bayangan itu menghadap ke dalam kamar, seolah sesuatu yang tidak bisa dia lihat sedang berdiri di belakangnya. Nisa membeku, nafasnya tercekat, keringat dingin menetes di pelipis, dan jantungnya berdebar seperti genderang perang. Perlahan, dia menoleh ke belakang, ke arah tempat bayangan itu seharusnya berada. Tapi kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi udara di dalam kamarnya berubah, terasa lebih dingin, lebih padat. Bau logam tercium samar, seperti besi karatan atau darah. Pintu kamarnya berhenti bergoyang, hening. Lalu, ketukan itu datang lagi. Kali ini dari dalam lemari. Nisa melompat mundur, ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Lemari kayu tua di sudut kamar itu terlihat biasa saja, tapi dia tahu betul. Tadi tidak ada suara apa-apa dari sana. Tok, tok, tok. Lalu suara bisikan, "Aku
belum selesai. Nisa tak tahan. Ia lari keluar kamar, tak sempat memakai sandal. Lari menyusuri lorong gelap yang hanya diterangi cahaya bulan yang tembus dari kaca tinggi. Tapi saat melewati pintu nomor 4, pintunya terbuka lebar. Dan di dalamnya, dia melihat cermin besar. Tapi anehnya, pantulan di dalam cermin bukan lorong kos, melainkan kamar yang penuh darah dan coretan di dinding. Di tengah ruangan ada wanita berambut panjang duduk membelakangi, mencakar-cakar lantai dengan kuku patah. Wanita itu menoleh, wajahnya tidak punya mata, hanya lubang hitam kosong dan senyum yang terlalu lebar. Nisa berbalik dan lari keluar rumah. Dia menggedor pintu ibu kos sampai wanita tua itu membukakan pintu dengan muka bingung dan mengantuk. "Ada apa kamu malam-malam?" Tapi Nisa tidak menjawab. Matanya terpaku ke belakang ibu kos. Di dalam ruang tamu, ada foto tua tergantung di dinding. Dan di foto itu ada 5 penghuni pertama rumah itu dengan ibu kos berdiri di tengah. Nisa membeku. Nafasnya tercekat. Keringat dingin menetes di pelipis, dan jantungnya berdebar seperti genderang perang. Perlahan, dia menoleh ke belakang, ke arah tempat bayangan itu seharusnya berada. Tapi kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi udara di dalam kamarnya berubah. Terasa lebih dingin, lebih padat. Bau logam tercium samar, seperti besi karatan atau darah. Pintu kamarnya berhenti bergoyang. Hening. Lalu, ketukan itu datang lagi. Kali ini dari dalam lemari. Nisa melompat mundur, ingin berteriak tapi suara tercekat di tenggorokannya. Lemari kayu tua di sudut kamar itu terlihat biasa saja. Tapi dia tahu, betul. Tadi tidak ada suara apa-apa dari sana. Tok, tok, tok. Lalu suara bisikan, "Aku belum selesai." Nisa tak tahan. Ia lari keluar kamar, tak sempat memakai sandal. Lari menyusuri lorong gelap yang hanya diterangi cahaya bulan yang tembus dari kaca tinggi. Tapi saat melewati pintu nomor 4, pintunya terbuka lebar. Dan di dalamnya, dia melihat cermin besar. Tapi anehnya, pantulan di dalam cermin bukan lorong kos, melainkan kamar yang penuh darah dan coretan di dinding. Di tengah ruangan, ada wanita berambut panjang duduk membelakangi, mencakar-cakar lantai dengan kuku patah. Wanita itu menoleh, wajahnya tidak punya mata, hanya lubang hitam kosong dan senyum yang terlalu lebar. Nisa berbalik dan lari keluar rumah. Dia menggedor pintu ibu kos sampai wanita tua itu membukakan pintu dengan muka bingung dan mengantuk. "Ada apa kamu malam-malam?" Tapi Nisa tidak menjawab. Matanya terpaku ke belakang ibu kos. Di dalam ruang tamu, ada foto tua tergantung di dinding. Dan di foto itu, ada 5 penghuni pertama rumah itu dengan ibu kos berdiri di tengah, yang membuat darah Nisa mengering. Orang kelima dari kiri adalah Mira, dan yang keempat adalah dirinya. Padahal, ini kosan baru. Dia baru masuk seminggu. Nisa pingsan malam itu dan bangun di rumah sakit keesokan harinya. Menurut catatan, seorang warga menemukannya tak sadarkan diri di pinggir jalan. Tak ada satupun barangnya yang ditemukan. Ketika polisi memeriksa alamat kos-kosan yang disebut Nisa, rumah itu telah terbakar 5 tahun lalu. Dan kamar nomor 4 adalah tempat Mira ditemukan, terkunci dari dalam dengan luka cakaran memenuhi tubuhnya. Tidak pernah ada yang tahu kenapa atau bagaimana. Tapi satu hal pasti, siapapun yang membuka pintu itu akan selalu jadi penghuni kelima. Dan pintunya selalu mencari yang baru